Guys, hari ini aku mau bikin slime. Kira-kira bakal jadi nggak ya slime-nya? Pertama-tama aku mau bikin clear slime dulu. Ini aku tuang lemnya, terus aku tuang aktivatornya. Aku tuang 2 sendok aja, terus kita aduk deh sampai jadi slime. Nah, udah mau jadi nih. Kalau udah tinggal kita taruhin foam warna-warninya deh biar bagus. By the way, si kuning ini karakter apa? Hayo, ada yang tahu nggak? Sekarang aku mau coba bikin pakai lem putih. Kira-kira bakal jadi nggak ya? Ini aku campurin lem bening juga. Jangan lupa masukin aktivatornya. Kalau udah agak gak lengket, kita bikin pakai tangan aja karena lebih gampang. Wah, ternyata masih lengket banget. Kita tambahin lagi deh aktivatornya. Udah jadi, tinggal tambahin bubble warna-warni biar lucu. Aku lebih suka tekstur yang clear slime guys, jadi aku mau bikin lagi pakai yang warna kuning campur merah. Tuangin aktivatornya dikit-dikit ya guys, takut kekerasan slime-nya. Nah, udah jadi nih, tinggal kita tambahin pernak-perniknya. Menurut kalian ini slime-nya jadi nggak sih? Komen ya. Tambahin karakter lucunya. Yang suka slime jangan lupa like dan subscribe ya. Guys, aku punya mochi viral 5 rasa. Pertama, aku mau cobain yang rasa susu. Kalian suka susu nggak? Mochinya dibalut kelapa gitu, dalamnya ada susunya. Ini kayak susu kental manis gitu. Next, aku mau cobain yang matcha. Siapa nih pecinta matcha? Manis, dalamnya ada isinya juga. Sekarang kita cobain yang rasa coklat. Banyak yang bilang yang rasa coklat ini enak. Ini mochinya belum aku taruh kulkas sih guys. Kayaknya bakal lebih enak dimakan kalau dingin. Aku suka banget sama mochi dingin. Ini dalamnya ada coklatnya juga, lumer banget. Next, kita cobain yang rasa mangga. Siapa nih yang suka mangga? Aku sih sebenarnya nggak suka buah mangga, tapi kayaknya kalau udah dijadiin mochi enak deh. Wangi mangganya kecium banget. Kalian lebih suka rasa stroberi, matcha, mangga atau apa? Yang terakhir rasa stroberi, menarik banget nih. Aku udah mulai enak nih makan manis-manis terus sampai nggak bisa bedain rasanya. Ini ada isi stroberinya juga di dalam. Kalian lebih suka makan manis atau asin? Next, review makanan apa lagi nih? Komen ya. Mau main lagi nggak? Boleh, tapi aku last game. Last game? Iya. Emangnya kenapa kalau aku last game? Enggak. Kayaknya kita udah dulu deh. Oh, kamu juga last game? Enggak. Aku udah dulu, aku off dulu. Makan batu kerikil Lo udah gila ya Ren makan batu? Enggak deh, ini tuh sebenarnya coklat. Ren, kan mama udah bilang jangan makan coklat, nanti gigi kamu rusak. Gawat ketahuan. Aku mau taruh batu kerikil ini di atas pot bunga ini biar mama nggak tahu. Kita susun yang rapi. Nah, kalau gini kan udah kayak batu asli, bisa taruh di kamar deh potnya buat cemilin malam-malam. Enak. Hijau, emang ada ya warna darah hijau? Hijau itu lebih buruk daripada merah. Saya jadi bingung. Coba saya cek semua warna darah di jarimu. Astaga, ini aneh banget. Kenapa aku punya warna darah yang berbeda di setiap jari? Ya ampun Ren, berarti lo bisa masuk kelas golongan emas, kasta tinggi. Gue jadi iri deh. Gimana caranya? Ya itu, scan aja jari lo yang warna darahnya emas. Iya, benar juga. Hey Ren, lo ngapain di kelas emas? Ini kan kelas khusus gue, orang berkasta tinggi. Aku punya semua warna darah. Dasar aneh, lo harus segera disingkirin. Ren, karena kamu sudah masuk kelas golongan emas, kamu akan dapat fasilitas supir antar jemput ya dari sekolah. Wah, makasih bu. Ih, gak boleh, itu kan fasilitas khusus gue. Pasti warna darah lo palsu kan Ren? Cuma gue satu-satunya orang yang berkasta tinggi. Ngaku nggak lo? Aku nggak tahu, mungkin aku lagi beruntung. Gue bakal laporin kalau lo udah nyurangin sistem. Lo bakal disingkirin. Mah, aku pulang. Tadi di sekolah jariku dicek, dan ternyata semua jariku punya warna darah yang berbeda. Hah? Kok bisa warna darahmu beda-beda gitu? Kayaknya nggak mungkin deh, pasti ada yang salah. Apa jangan-jangan aku alien? Enggak, udah kita buang aja jarimu yang lain, sisain yang warna emas. Ih, mama stres ya. Tapi kalau sampai sistemmu error, kamu dalam bahaya Ren. Permisi, mau beli makanan yang paling enak dong di sini. Untuk makanan yang paling enak di sini harganya paling mahal dan cuma bisa dibeli oleh orang yang punya warna darah emas. Ya, aku punya warna darah emas kok. Oke, silahkan.
Hei, kamu orang yang memiliki warna darah yang berbeda di setiap jari kan? Kenapa ya? Saya harus mengeceknya untuk memastikan kamu tidak mencurangi sistem. Boleh, cek aja. Sini tanganmu. Apa? Ini nggak mungkin. Apa hasilnya? Semua warna darahmu tercampur dan kamu memiliki darah berlian. Dia harus disingkirkan. Akhirnya status aku udah nggak error. Culun, apaan tuh? Status lo pasti palsu kan? Kamu kali yang palsu. Enggak, pokoknya gue ratu sekolah. Sakit. Anak-anak jahat kalian. Ibu diapain sama Lala dan Nana? Mereka menginjak-injak kaki ibu yang sedang luka, Nak. Kalian keterlaluan. Ren, status lo ratu sekolah itu. Gue pengen banget dari dulu jadi temen lo. Aku gak mau temenan sama kalian. Kalian jahat. Dan bukannya kalian ini bestinya Tania ya? Mulai sekarang udah enggak. Iya, kita gak mau temenan sama Tania. Maunya temenan sama Ratu. Glenn, status aku udah muncul. Wah, jadi benar kamu ratu aslinya. Aku senang banget. Glenn, jangan percaya sama dia. Menurut peraturannya, raja harus menuruti keinginan ratu. Kamu mau apa? Aku mau Tania mendapat hukuman. Statusnya diubah menjadi tukang kebun. Oke, terus? Begitu juga dengan Lala dan Nana. Aku mau status mereka jadi tukang sapu sekolah. Iya, gue ngaku gue bohong. Tapi please, jangan ubah status gue dong. Kalian pantas mendapatkan hukuman. Ren, ibu gak nyangka kamu ratu aslinya. Tahu gitu ibu belain kamu biar dapat duit. Iya, dan karena ibu orang yang gak adil. Glenn, aku mau status ibu kepala sekolah ini diubah menjadi tukang pembersih WC sekolah. Gak mau, udah gila ya kamu. Oh iya, satu lagi. Ibu pegawai sekolah diubah statusnya menjadi kepala sekolah. Ibu pegawai sekolah yang kakinya luka-luka itu, Ren. Iya, bener banget Glenn. Oke, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Ren, ini temanmu. Iya Pak, dia mau ketemu Papa katanya. Hah? Lo bilang apa barusan? Papa? Guys, tau gak sih ada berita hot? Si Ren, anak baru itu ternyata simpanan pemerintah. Hah, serius? Noni, kamu beneran gak ada puas-puasnya ya fitnah aku? Aku kan udah bilang kalau pemerintah itu ayahku. Ren, ini surat pernyataan kalau kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Tapi aku salah apa, Bu? Kamu bisa merusak nama baik sekolah karena kamu simpanan om-om. Nggak bener, Bu. Itu semua fitnah. Itu kan si Ren yang katanya anak gak bener itu. Iya, tadinya gue kira dia alim. Ren, gue mau kasih tahu lo rahasia besar Noni. Tapi lo harus bayar gue 300 juta sebagai imbalannya, gimana? Oke, aku transfer sekarang. Oke. Apa emang rahasia Noni? Ya, gue kan udah sahabatan sama Noni dari kecil. Jadi gue tahu sebenarnya Noni itu pacaran sama suami orang, Ren. Hah? Yang bener kamu. Kamu nggak bohong kan? Jangan fitnah orang sembarangan loh, nggak baik. Gue punya bukti-buktinya kok. Mana? Kalau lo mau bukti-buktinya, lo harus bayar gue lagi 100 juta. Iya, mata duitan. Oke, ini Ren. Astaga, jadi bener Noni pacaran sama suami orang? Gimana? Udah kapok belum berurusan sama gue? Noni, aku udah tahu semuanya. Kamu fitnah aku buat nutupin semua kesalahan kamu kan? Hah? Maksud lo apaan sih? Gue gak ngerti deh. Udahlah, kamu itu kaya selama ini karena jadi simpanan suami orang. Apaan sih? Jangan macem-macem deh lo sama gue. Ren, kalau lo mau bukti yang lainnya, minta aja sama gue. Oh, jadi lo yang udah ngebongkar rahasia gue. Dasar sahabat gak tahu diri. Lah, lo kan udah gak ngasih gue duit lagi. Ngapain gue jadi sahabat lo? Bu, saya ada bukti kalau bukan saya yang salah, tapi Noni. Ini bukti foto dia pacaran sama suami orang. Apa? Kamu dapat foto-foto ini dari mana, Ren? Kenapa, Bu? Gak mungkin, ini kan foto suami saya. Suami ibu? Jadi selama ini Noni selingkuh sama suami ibu? Noni murid kurang ajar. Ibu, kenapa marah-marah sih? Dasar pelakor, cepat angkat kaki dari sekolah ini. Ibu mukul saya. Ibu lupa saya orang terkaya di sekolah ini. Kaya, matamu kaya. Itu semua kan uang suami saya. Ren, maafin ibu ya udah fitnah kamu selama ini. Iya, Bu. Hah, jangan seneng dulu kalian. Bentar lagi ibu bakal diceraikan sama suami ibu dan jadi janda. Udah gila ya kamu. Permisi. Pak pemerintah. Papa? Noni, kamu akan menerima hukuman atas semua kejahatanmu. Jangan, Pak, jangan. Tangkap dia. Ih, lepasin saya. Udah selesai loading, tapi kok nggak ada yang berubah dari mukaku? Apa sistemnya error? Halo, Ren. Ren, aku manggil kamu.
Iya Reza, kenapa ya? Aku mau kamu jadi pasangan aku di pentas drama nanti. Kamu mau kan? Mau sih, tapi kamu yakin gak malu? Kenapa malu? Pokoknya aku mau kamu jadi pasangan aku. Ya ampun, guys, lihat deh si anak tompel yang jelek itu. Dia tetap jelek kan sampai sekarang. Aku nggak tahu kenapa wajahku belum berubah. Padahal di sistemnya tulis udah siap. Itu artinya muka lo jeleknya udah permanen. Lo nggak bakalan jadi cantik. Cuma gue, Jessica, cewek tercantik di sekolah ini. Reza minta aku jadi pasangannya di pentas drama nanti. Apa? Enggak, lo nggak bisa jadi pasangannya Reza. Dia kan cowok tertampan, nggak cocok sama cewek jelek kayak lo. Bener banget. Masa iya lo pakai topeng selama pentas drama? Ran, gue kasihan deh sama lo. Nih, gue kasih cairan yang sekali usap wajah lo bakal jadi cantik dan mulus. Wah, seriusan Jess? Kamu baik banget. Iya Ren, dipakai ya. Iya, aku pakai sekarang ya. Gimana Jess? Nah, sekarang lo ngaca deh. Wajah lo udah jadi cantik. Astaga, kenapa mukaku jadi makin parah? Rasain lo. Pasti Riza nggak jadi milih lo buat jadi pasangannya kalau lihat muka lo udah hancur kayak gitu. Kamu jahat banget sih. Lihat deh, itu kan si anak tompel. Mukanya jadi makin jelek sekarang. Kalau gitu Riza pasti bakal milih gue buat jadi pasangannya. Reza, aku nggak bisa jadi pasangan kamu di pentas drama. Mukaku jelek, aku harus jadi cantik dulu. Loh, kamu bicara apa sih? Maksud kamu apa? Aku pilih jadi cantik, sistemnya udah berhenti, tapi mukaku nggak berubah sama sekali. Ren, gak ada yang berubah karena kamu memang udah cantik. Maksudnya? Loh, kok ilmuku nggak muncul ya? Kalah sebelum bertanding dia. Aduh, gimana cara aktifin ilmuku? Ren, kalau begini kamu sudah kalah. Kamu dikeluarkan dari sekolah ini karena tidak punya ilmu. Saya ada ilmu, Pak. Rasain lo Ren, culun. Pak, kasih saya waktu sampai nanti malam buat tunjukin ilmu saya. Oke, saya beri kesempatan terakhir. Ren, Marco? aku tahu kenapa ilmu kamu nggak muncul. Hah? Kenapa? Kamu harus menyebut mantra untuk mengaktifkan ilmu kamu. Mantra? Tapi apa mantranya? Semua mantranya ada di buku ini. Kamu baca aja, Ren. Kamu dapat buku ini dari mana? Dulu kakekku mengambil buku itu dari Goa Sakti. Wah, gitu. Oh iya, mantra nomor 3 tidak boleh kamu ucap sembarangan, karena ilmunya sangat berbahaya. Hah? Susah banget mantra-mantranya. Ren, apakah ilmu kamu sudah muncul? Udah dong, Pak. Ilmu nomor 1 apa ya? Aku coba pakai deh. Obliviate. Kepala saya. Pak Guru, Bapak Tolong. nggak apa-apa kan? Loh, kamu siapa? Saya ada di mana? Kok saya... Jadi ilmu yang tadi aku pakai ilmu penghilang ingatan. Sekarang aku pengen coba ilmu nomor 2. Tapi di sini ditulis kamu perlu memikirkan kenangan bahagia untuk mengaktifkan ilmu ini. Kenangan bahagia aku waktu ngerayain ulang tahun bareng mama papa pas aku masih kecil. Hei culun, ngapain sendirian di sini? Pasrah ya nggak punya ilmu. Expecto patronum. Kamu kenapa nangis? Hah? Ren, kamu apain anak sampai nangis kejam gitu? Jadi mantra ilmu nomor 2 itu penghisap kebahagiaan seseorang. Sisa nomor 3, ini kan yang katanya paling bahaya. Heh culun, lo apain sih si anak? Dia nggak bisa berhenti nangis sampai sekarang. Lo harus dikasih pelajaran, gue jadi nggak ada teman buat nyingkirin lo. Kampret. Dia nangis karena kena ilmuku. Si sok paling punya ilmu. Ibu lo aja cuma jualan es batu. Paling ilmu lo cuma bikin es batu jadi air. Jangan bawa-bawa ibuku deh, aku nggak suka. Berisik, rasain nih ilmu gue. Loh, kok ilmu Avada gue Kedavra. mempan?